Tahun 1947, seorang gembala melempar batu ke dalam gua, The Menengar Swarpakan, yang dia temukan setelahnya mengubah sejarah dunia selamanya. Ribuan potongan perkamen berusia lebih dari 2000 tahun. Selama 70 tahun, para ahli terbaik dunia gagal membaca sebagian besar dari itu. Terlalu rusak, terlalu gelap, terlalu hancur. Lalu mesin masuk, kecerdasan buatan. Dan dalam hitungan bulan, mesin itu menemukan sesuatu di dalam tulisan kuno tersebut, sesuatu yang tidak pernah dilihat manusia manapun, bahkan orang yang menulisnya. Bayangkan kamu berdiri di bawah terik matahari gurun Yudea. Tahun 1947, udara kering dan panas. Seorang gembala muda dari suku Badui bernama Muang Edip sedang mencari kambingnya yang hilang di sekitar tebing Batu Kumran, dekat Laut Mati. Dia melihat sebuah lubang gua gelap di atas tebing. Karena penasaran, dia mengambil batu dan melemparnya ke dalam. Dia berharap mendengar suara kambing, tapi yang terdengar justru suara tembikar pecah. Ketika dia memanjat masuk, dia tidak menemukan emas atau permata. Dia menemukan guci-guci tanah liat kuno. Di dalamnya ada gulungan-gulungan kulit hewan yang dibungkus kain lenan. Saat itu, dia sama sekali tidak sadar bahwa batu yang dia lempar baru saja membuka penemuan arkeologi terbesar abad ke-20. Para arkeolog dari seluruh dunia segera berdatangan. Mereka menemukan bukan hanya satu gua, tapi 11 gua. Di dalamnya tersembunyi lebih dari 900 naskah kuno. Usianya sangat luar biasa, ditulis antara abad ketiga sebelum Masehi hingga abad pertama Masehi. Artinya, dokumen ini 1000 tahun lebih tua dari naskah tertua yang pernah dimiliki manusia sebelumnya. Ini adalah kapsul waktu dari masa lalu. Bukti nyata tentang bagaimana orang-orang kuno berpikir, berdoa, dan mencatat sejarah mereka. Sebelum kita lanjut, saya penasaran dengan pendapat kamu. Menurut kamu, apakah mesin benar-benar layak dipercaya untuk membaca naskah suci berusia 2000 tahun? Atau ada hal-hal yang seharusnya tetap disentuh oleh tangan manusia saja? Tulis jawaban kamu di kolom komentar. Saya membaca hampir semuanya, dan jawaban kalian di video-video sebelumnya sering jauh lebih menarik daripada yang saya duga. Masalah besarnya adalah ini. Gulungan-gulungan itu tidak ditemukan dalam bentuk buku yang rapi dan utuh. Selama 2000 tahun, gempa bumi, kelembapan gua, dan bahkan kotoran kelawar telah menghancurkan dokumen-dokumen berharga itu. Apa yang awalnya berupa gulungan panjang, kini hancur lebur menjadi lebih dari 25.000 potongan kecil. Dan yang paling menakutkan bagi para peneliti, ribuan potongan itu warnanya sudah berubah menjadi hitam pekat. Mirip seperti arang. Tinta kuno di atasnya tidak bisa dilihat lagi oleh mata manusia biasa. Selama 70 tahun, potongan-potongan hitam ini hanya disimpan di dalam gudang gelap di Yerusalem. Dianggap tidak bisa dibaca, tidak ada harapan, dan hampir dilupakan. Sampai akhirnya, ada satu tim peneliti yang memutuskan untuk menyalakan sebuah mesin yang melihat cahaya dengan cara yang sangat berbeda. Di laboratorium modern, para ilmuwan tidak lagi memakai kaca pembesar sederhana. Mereka menggunakan kamera super canggih. Namanya pencitraan multispektral. Bayangkan sebuah kamera khusus yang bisa melihat cahaya yang tidak bisa ditangkap oleh mata manusia. Cahaya infrared dan ultraviolet. Ketika kamera itu diarahkan ke potongan-potongan perkamen yang hitam legam, sesuatu yang luar biasa terjadi di layar monitor. Kegelapan itu tembus. Tinta kuno yang tadinya hilang tertelan waktu, tiba-tiba bersinar terang. Fragmen yang dulunya dikira kosong dan tidak ada gunanya, ternyata penuh dengan tulisan tangan. Huruf-huruf kecil yang tersembunyi selama ribuan tahun, sekarang bisa terbaca kembali dengan jelas. Tapi disinilah masalah baru muncul. Kamera membantu melihat hurufnya. Tapi bagaimana cara menyatukan 25.000 potongan puzzle yang hancur lebur? Manusia butuh waktu ratusan tahun hanya untuk mencocokkan beberapa keping saja. Disinilah kecerdasan buatan, atau AI, masuk ke dalam gua digital. Tahun 2021, seorang profesor bernama Mladen Popovic dari Universitas Groningen membuat dunia sejarah terkejut besar. Bersama timnya, dia melatih sebuah program komputer khusus untuk meneliti salah satu gulungan paling terkenal, Gulungan Yesaya Besar. Gulungan ini sangat panjang, berisi teks kitab suci yang hampir utuh. Selama puluhan tahun, para ahli sejarah punya satu keyakinan mutlak.
Mereka percaya seluruh gulungan sepanjang itu ditulis oleh satu orang penulis saja. Kenapa? Karena bentuk hurufnya sangat rapi. Sangat mirip dari awal sampai akhir gulungan. Kelihatan seperti dikerjakan oleh satu tangan yang sangat disiplin. Tapi AI tidak melihat seperti manusia. Mesin itu memindai setiap huruf dengan tingkat ketelitian mikroskopis. Komputer itu mengukur sudut goresan pena, tekanan tangan saat menulis, dan jarak antar garis dengan sangat akurat. Hasilnya, betul-betul mengguncang para sejarawan. AI menemukan bukti telak bahwa gulungan itu tidak ditulis oleh satu orang, tapi oleh dua orang yang berbeda. Dua orang penulis. Mereka duduk di ruangan yang sama, memakai bahan yang sama, dan berlatih dengan gaya tulisan yang sangat mirip. Sampai-sampai mata manusia selama 70 tahun tertipu dan mengira itu tulisan dari satu orang yang sama persis. Pertanyaannya, kenapa dua orang yang berbeda harus menulis dokumen yang sama persis dengan gaya yang kembar? Apakah mereka berlatih bersama di sekolah penulis kuno? Apakah mereka guru dan murid? Atau ada alasan lain yang jauh lebih gelap dan disengaja di balik kesamaan tulisan itu? Kalau kamu pikir penemuan dua penulis itu sudah cukup gila, tunggu dulu. Karena setelah AI menemukan perbedaan halus di tulisan tangan, para peneliti mulai bertanya sesuatu yang lebih aneh. Kalau tulisan bisa menyimpan rahasia, apakah bahan perkamen juga bisa menyimpan rahasia? Perkamen gulungan laut mati dibuat dari kulit hewan, domba, kambing, bahkan sapi. Kulit itu dikeringkan, dihaluskan, lalu dipakai seperti kertas. Dan biasanya, kita menganggap kulit itu hanya bahan. Tapi sains modern melihatnya seperti benda hidup yang membeku dalam waktu. Tahun 2020, sekelompok peneliti dari Tel Aviv University bersama tim internasional menerbitkan studi besar di jurnal Cell. Mereka melakukan sesuatu yang terdengar seperti cerita fiksi. Mereka mencari DNA di dalam perkamen. DNA itu seperti sidik jari. Setiap hewan punya pola unik. Jadi kalau kamu bisa membaca DNA dari kulit, kamu bisa tahu ini kulit dari hewan apa dan bisa jadi dari daerah mana. Yang mereka temukan membuat peta cerita ini berubah total. Beberapa fragmen ternyata berasal dari hewan yang tidak mungkin hidup di dekat Qumran. Ada yang bukan dari jenis hewan lokal di wilayah itu. Artinya, sebagian gulungan kemungkinan besar dibuat di tempat lain, lalu dibawa dan disembunyikan di gua. Ini penting banget, karena selama ini ada teori populer. Gulungan itu ditulis oleh satu komunitas tertutup yang tinggal di Qumran, sering dikaitkan dengan kelompok SNE. Teorinya mengatakan mereka menulis, menyimpan, lalu menyembunyikan semuanya di sekitar tempat tinggal mereka. Tapi kalau bahan gulungan datang dari luar wilayah, berarti ada jaringan yang lebih luas. Ada pertukaran, ada perjalanan, ada orang-orang dari kota besar yang terlibat, bahkan mungkin dari Yerusalem. Dan di titik inilah para peneliti mulai merasa tidak nyaman. Karena kalau gulungan itu hasil kumpulan dari banyak tempat, maka pertanyaannya berubah dari siapa yang menulis menjadi siapa yang mengumpulkan semuanya dan kenapa harus disembunyikan di gua-gua terpencil? Dan masih ada satu hal lagi yang lebih bikin merinding. DNA juga bisa membantu mencocokkan fragmen. Kalau dua potongan berasal dari kulit hewan yang sama, besar kemungkinan keduanya bagian dari gulungan yang sama. Jadi, kamu tidak hanya menyusun puzzle lewat bentuk potongan dan tulisan, tapi lewat darah hewan yang menjadi kertasnya. Sekarang bayangkan ini, selama puluhan tahun, beberapa fragmen mungkin ditempel dan disusun jadi satu dokumen, padahal sebenarnya berasal dari gulungan yang berbeda. Salah sambung, salah cerita, salah sejarah. Dan kalau itu benar, berapa banyak kesimpulan tentang gulungan laut mati yang selama ini kita percaya ternyata berdiri di atas susunan yang keliru, dan disinilah teknologi berikutnya mulai dilirik. Bukan cuma AI biasa, tapi komputasi yang bisa menghitung banyak kemungkinan sekaligus, seolah-olah mencoba ribuan versi sejarah dalam waktu yang sama. Komputasi kuantum. Komputasi kuantum terdengar seperti sesuatu dari film masa depan, tapi idenya sederhana. Komputer biasa bekerja seperti orang yang mencoba satu jalan, lalu jalan lain, lalu jalan lain. Satu persatu. Cepat, tapi tetap berurutan. Komputer kuantum bekerja dengan cara yang jauh lebih aneh. Ia bisa memeriksa banyak kemungkinan sekaligus. Bukan karena ia lebih pintar seperti manusia,
Tapi karena cara hitungnya memang berbeda. Para peneliti di IBM dan Google sering menjelaskan ini sebagai cara baru untuk menghadapi masalah yang punya terlalu banyak kemungkinan untuk dihitung komputer biasa. Dan gulungan laut mati adalah masalah seperti itu. Bayangkan 25,000 pecahan. Setiap pecahan punya bentuk berbeda, warna berbeda, serat kulit berbeda, tinta berbeda, gaya huruf berbeda, DNA berbeda. Lalu semua itu harus disusun ulang menjadi naskah yang benar. Kalau satu potongan bisa cocok dengan ratusan potongan lain, maka jumlah kemungkinan susunannya bisa meledak menjadi angka yang hampir tidak masuk akal. Lebih banyak dari jumlah butir pasir yang bisa kamu genggam. Bahkan mungkin lebih banyak dari jumlah detik sejak manusia pertama berjalan di bumi. Disinilah AI dan cara berpikir kuantum mulai terlihat menakutkan. AI tidak hanya bertanya, potongan mana yang mirip? AI bertanya, dari semua kemungkinan yang ada, susunan mana yang paling mungkin benar? AI melihat tulisan tangan. Ia melihat pola tinta. Ia melihat bentuk huruf. Ia melihat bayangan serat kulit. Ia melihat data DNA. Lalu ia memberi nilai kemungkinan pada setiap hubungan. Satu fragmen mungkin 74% cocok dengan fragmen A, tapi hanya 12% cocok dengan fragmen B. Lalu saat data DNA masuk, angka itu bisa berubah total. Dan di titik ini, manusia mulai sadar sesuatu yang penting. Banyak fragmen tidak hanya hilang tempatnya. Beberapa fragmen mungkin selama puluhan tahun berada di keluarga teks yang salah. Artinya, satu baris yang dulu dianggap bagian dari satu naskah mungkin sebenarnya berasal dari naskah lain. Satu kata yang dipakai untuk mendukung teori besar mungkin berdiri di konteks yang salah. Kalau bagian seperti ini membuat kamu ingin tahu rahasia sejarah yang biasanya tidak muncul di buku sekolah, tekan subscribe sekarang. Karena setelah ini, kita masuk ke bagian yang paling gelap. Bukan tentang mesin, tapi tentang alasan gulungan-gulungan itu disembunyikan. Karena saat pola digital mulai terbentuk, muncul satu gambaran baru. Gua-gua Qumran bukan terlihat seperti perpustakaan tenang yang ditinggalkan begitu saja. Pola itu lebih mirip tempat penyelamatan darurat. Seperti ada orang-orang yang mengumpulkan naskah dari banyak tempat, memasukkannya ke dalam guci, lalu menyembunyikannya cepat-cepat sebelum sesuatu yang besar datang. Dan sesuatu itu memang datang. Pasukan Romawi, tahun 68-70 Masehi. Bayangkan suara derap besi dari pasukan tentara Romawi yang berbaris melintasi gurun. Perang besar sedang melanda wilayah itu. Pemberontakan besar melawan Kekaisaran Romawi yang kejam. Sejarawan kuno seperti Flavius Josephus mencatat kekejaman luar biasa pada masa itu. Kota-kota dikepung. Bait suci di Yerusalem, yang merupakan pusat dari seluruh keyakinan mereka, segera dibakar sampai rata dengan tanah. Saat dunia mereka hancur, para penulis dan penjaga kitab ini sadar akan satu hal pasti. Mereka kemungkinan besar tidak akan selamat dari perang tersebut. Tapi apa yang harus dirahasiakan? Mereka tidak menyembunyikan emas atau uang. Mereka mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan kata-kata. Dan inilah pola rahasia yang mulai dibentang oleh analisis mesin modern di layar monitor. Ketika komputer mulai menyusun ulang fragmen berdasarkan analisis DNA dan kedalaman tinta, terlihat sebuah pola garis waktu yang sangat emosional. Pada beberapa gulungan, bahan kulitnya berkualitas tinggi dan tulisannya indah luar biasa, menunjukkan ini ditulis di era perdamaian. Namun pada fragmen-fragmen tertentu yang disembunyikan paling dalam, AI membuat sesuatu yang pilu. Tekanan panah yang lebih keras dan sifat. Tinta yang dibuat sekretari gisa, dan kepingin kulit yang kasar. Ini menandakan orang-orang ini menulis dan mengemas tulisan mereka dalam rasa teror dan kepanikan luar biasa. Boleh saya jujur sebentar? Waktu pertama kali saya membaca laporan penelitian ini, saya duduk diam cukup lama. Bukan karena teknologinya, tapi karena saya sadar ada manusia asli di balik setiap huruf itu. Seseorang yang tangannya lelah, yang mungkin menulis di malam hari, dengan lampu kecil, tidak tahu bahwa 2000 tahun kemudian ada orang seperti kita yang menatap tulisannya. Kalau kamu juga merasakan hal yang sama, ketik satu kata di komentar, hadir. Biar saya tahu kamu masih di sini bersama saya. Kini, kita sampai pada momen di mana komputasi masa depan menemukan hal yang paling tidak terduga.
Ketika mesin mengolah sisa kepingan terkecil, berukuran tidak lebih besar dari butiran beras, sistem menemukan satu set tulisan yang tidak mirip dengan isi kitab suci manapun. Itu bukan kitab Yesaya. Bukan doa persembahan biasa. Itu adalah teks yang ditulis dalam kode sandi yang sangat aneh. Kumpulan simbol yang disengaja agar tidak bisa dibaca oleh orang sembarangan. Selama bertahun-tahun, potongan tulisan rahasia ini terlalu rusak untuk dipahami manusia. Namun bagi mesin yang bisa menghitung kemungkinan pola sastra dalam sekejap mata, sandi rumit kuno itu akhirnya menyerah. Saat program komputer itu berhasil menyusun simbol-simbol tersebut dan mengartikannya kembali, apa yang muncul di layar benar-benar membuat seluruh ruangan penelitian terpaku. Layar monitor menampilkan hasilnya perlahan, baris demi baris, dan para peneliti langsung terdiam. Karena teks rahasia yang berhasil dipecahkan oleh mesin itu bukan sekadar doa. Bukan cerita, bukan hukum agama. Itu adalah sebuah kalender. Kalender yang sangat aneh. Sangat berbeda dari kalender resmi yang dipakai oleh mayoritas orang Yahudi di zaman itu. Kalender ini memiliki 364 hari dalam setahun. Bulan-bulannya diatur berdasarkan matahari, bukan bulan. Setiap hari raya selalu jatuh pada hari yang sama, setiap tahun, tanpa pernah bergeser. Kelihatan sederhana, kan? Tapi di zaman itu, ini adalah bom. Karena kalender bukan sekadar tanggal. Kalender adalah kekuasaan. Yang mengontrol kalender, mengontrol kapan orang beribadah, kapan orang berpuasa, kapan orang merayakan hari suci. Dan komunitas yang menulis gulungan laut mati menyembunyikan kalender rahasia mereka sendiri, yang tidak sama dengan kalender yang dipakai para pemimpin agama besar di Yerusalem. Artinya, mereka bukan hanya kelompok yang taat beragama. Mereka adalah kelompok pemberontak spiritual. Diam-diam menolak kuasaan yang berlaku. Diam-diam yakin bahwa seluruh dunia sedang merayakan hari-hari suci pada waktu yang salah. Studi dari Universitas Haifa yang dipimpin oleh Dr. Eba Radzon dan Dr. Jonathan Bendorf membuka bagian ini pada tahun 2018. Dan mesin modern akhirnya melengkapi bagian-bagian yang selama ini masih kosong. Tapi ini belum revelasi terbesarnya. Ketika AI menggabungkan semua data, tulisan tangan yang ternyata dari banyak orang, kulit hewan yang datang dari banyak wilayah, tinta yang ditulis dengan tergesa-gesa, dan kalender rahasia yang berbeda dari arus utama, sebuah gambaran baru muncul. Gulungan laut mati bukan karya satu sekte kecil yang terisolasi di gurun. Ia adalah suara dari banyak kelompok manusia, dari banyak kota, dari banyak generasi, yang semuanya punya satu kesamaan. Mereka takut kata-kata mereka akan hilang selamanya. Jadi mereka mengumpulkannya, membawanya jauh ke gurun, dan mempercayakannya pada batu dan kegelapan. Dan disinilah bagian yang paling menggugah. Kitab-kitab suci yang kita baca hari ini, Perjanjian Lama dalam Alkitab, Taurat dalam tradisi Yahudi, kisah-kisah para nabi yang dikutip di banyak agama, sebagian besar bentuk finalnya dibangun setelah masa gulungan laut mati. Artinya, gulungan-gulungan ini adalah foto dari kitab suci sebelum ia dibakukan. Sebelum ada versi resmi. Sebelum ada terjemahan. Sebelum ada perdebatan tentang mana yang benar dan mana yang sesat. Dan mesin kuantum menemukan sesuatu yang tidak diduga siapapun. Beberapa bagian di gulungan itu tidak cocok persis dengan kitab suci versi modern. Ada kata yang berbeda. Ada baris yang hilang. Ada kalimat tambahan yang tidak pernah kita baca hari ini. Bukan berarti salah, bukan berarti benar. Tapi berarti sejarah kepercayaan manusia lebih kaya, lebih beragam, dan lebih manusiawi daripada yang pernah diajarkan kepada kita. Dan mungkin itulah pesan sebenarnya dari batu yang dilempar seorang gembala ke dalam gua, tahun 1947. Bahwa kebenaran bukan sesuatu yang mati di masa lalu. Kebenaran adalah sesuatu yang perlahan-lahan ditemukan kembali. Kadang lewat tangan manusia, kadang lewat mata mesin, dan kadang lewat suara pecahan tembikar di tengah gurun yang sunyi. Tapi ada satu hal yang belum kita bahas sama sekali. Di antara semua gulungan itu, ada satu yang berbeda dari yang lain. Bukan terbuat dari kulit, bukan dari papirus, tapi dari tembaga. Dan isinya bukan doa, melainkan daftar lokasi harta karun yang sampai hari ini belum pernah ditemukan siapapun. Video tentang gulungan tembaga itu sudah muncul di layar sekarang. Kalau cerita ini membuat kamu merinding, yang satu itu akan membuat kamu tidak